Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya gaya gravitasi Newton gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang gaya gravitasi Newton, coba deh jawab pertanyaan ini dulu. Kenapa ya semua benda gitu kalau dijatuhin geraknya ke arah bumi? Karena gaya gravitasi? Betul juga sih. Tapi emang kalian tahu apa sih itu gaya gravitasi? Oke, kalau yang belum tahu, coba yuk kita bahas bareng di sini. Gaya gravitasi Newton atau gaya gravitasi ya adalah gaya tarik-menarik antar dua benda bermasa. Contoh lainnya tuh adalah gaya gravitasi yang bekerja antara bumi dengan bulan. Mereka akan saling tarik-menarik. Tapi kenapa nggak bulan jatuh ke bumi atau sebaliknya? Kan katanya tarik-menarik. Nah, bedanya gini. Oleh karena si bulan ini punya yang namanya kecepatan tangan sial, maka bulan tidak serta-merta jatuh ke bumi, melainkan dia akan bergerak mengelilingi bumi gitu. Kalau seandainya nggak ada gaya gravitasi, bulan akan lepas, melayang bebas di luar angkasa. Gitu ceritanya. Terus berapa nih besar gaya gravitasinya? Oke, jadi menurut eksperimen dari Newton, dia bilang kalau gaya gravitasi ini besar gaya gravitasi sebanding dengan kedua benda bermassa yang saling berinteraksi gitu. Contohnya tuh kayak gini, gaya gravitasi akan sangat terasa dampaknya yaitu saat dia bekerja antara matahari dengan bumi. Karena kedua benda ini memiliki massa yang gede, maka dampak dari gaya gravitasinya akan sangat terasa gitu, yaitu berupa bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Sedangkan, walaupun kita punya massa ya, gitu, tapi waktu kita dekat sama temen, kita nggak akan ngerasain gaya gravitasi. Kenapa? Nanti kita akan bahas di video terakhir nih. Kemudian, yang kedua ini, besar gaya gravitasi berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antar kedua benda. Sehingga kalau seandainya bendanya itu jauh banget, maka gaya gravitasi yang akan kita rasakan itu sangat lemah gitu. Bahkan mungkin bisa diabaikan. Contohnya adalah gaya gravitasi antara bumi dengan bintang Rigel gitu di konstelasi Orion yang jaraknya adalah 860 kali jarak dari bumi ke matahari. Jauh banget ya. Dari bumi ke matahari aja udah jauh, apalagi 860 kalinya. Wah, itu jauh banget gitu kan. Alhasil, gaya gravitasi yang bekerja antara bumi dengan bintang Rigel itu tuh lemah sekali gitu. Bahkan bisa diabaikan nilainya ya. Untuk lebih jelasnya, jadi gini rumusnya, yaitu gaya gravitasi sama dengan G adalah konstanta gravitasi dikalikan dengan massa benda pertama dikalikan massa benda kedua dibagi dengan jarak antar keduanya dikuadratin. Jadi kurang lebih gambarnya itu kayak gini nih. Di mana nilai dari konstanta gravitasi ini besarnya adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Konstanta ini diperoleh dari eksperimen yang namanya ilmuwan Cavendish. Dari eksperimennya, dia nemuin bahwa nilai konstanta gravitasinya nilainya itu segini gitu. Dengan orde sangat kecil, yaitu 10 pangkat minus 11. Supaya lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya nih. Massa Andi adalah 60 kg dan massa Titin yaitu 50 kg. Keduanya sedang berjarak sejauh 25,82 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah gaya gravitasi yang bekerja antara mereka? Oke, diketahui bahwa massa Andi yaitu Ma sama dengan 60 kg, kemudian massa Titin yaitu 50 kg, dan jarak antar keduanya adalah 25,82 meter. Yang ditanya yaitu berapa sih nilai gaya gravitasi yang bekerja di antara mereka? Kita jawab ya. Nilai gaya gravitasi yaitu Fg sama dengan G kapital dikali massa Andi dikali massa Titin dibagi dengan jarak antara mereka berdua. Jangan lupa dikuadratin ya. Nilainya yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali massa Andi adalah 60 kg dikali massa Titin yaitu 50 kg dibagi dengan jarak antara mereka yaitu 25,82 dan dikuadratin gitu. Sama dengan 25,82 kalau dikuadratin hasilnya sekitar 667. Berarti ini bisa kita coret nih. Sisa 10 pangkat minus 2 ya di sini. 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 11 hasilnya adalah 10 pangkat minus 13 ya. Kemudian 60 dikali 50 hasilnya adalah 3000 atau 3 dikali 10 pangkat 3.
Maka diperoleh gaya gravitasinya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 10 Newton. Nah, nilai gaya ini itu sangat kecil. Sehingga kita nggak akan ngerasain yang namanya gaya gravitasi gitu. Karena nilai sangat kecil. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Tentang definisi dari gaya gravitasi Newton dan juga contoh soalnya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah! Oke, coba yuk kita bahas satu soal lagi. Perhatikan gambar di atas. Jika diketahui bahwa massa benda A dan C berturut-turut adalah 4 kg dan 2 kg, serta jarak antara benda A dan C adalah 10 meter, tentukan di mana benda B harus diletakkan agar benda B tidak jatuh ke A maupun ke C. Oke. Kita tuliskan terlebih dahulu deh informasi yang penting dari soalnya, yaitu diketahui bahwa massa benda A adalah 4 kg. Kemudian massa benda C adalah 2 kg dan jarak dari A ke C yaitu 10 meter. Yang ditanya yaitu posisi benda B gitu, atau jarak dari A ke B itu berapa dan jarak dari B ke C itu berapa. Syarat agar benda B ini nggak jatuh ke benda A atau nggak jatuh ke benda B, total gaya yang bekerja pada benda B harus sama dengan 0 gitu. Artinya benda B dalam keadaan setimbang. Atau dengan kata lain, benda B itu nggak gerak sama sekali. Walaupun benda B dipengaruhi oleh gaya gravitasi A dan gaya gravitasi C. Kita tahu ya bahwa benda B ini itu ditarik oleh gaya gravitasi C gitu, sebesar VBC, yang arahnya ke kanan. Dan benda B juga ditarik oleh gaya benda A, yang arahnya ke kiri, sebesar FBA. Oleh karena gaya ini merupakan besaran vektor ya, maka kita bisa simpulkan aja nih, bahwa gaya yang ke arah kanan bernilai positif dan gaya yang ke arah kiri bernilai negatif. Sehingga FBC minus FBA sama dengan 0. Atau nilai dari FBC sama dengan FBA ya. Yaitu G dikali massa benda B dikali massa benda C dibagi dengan jarak dari B ke C untuk gaya gravitasi benda B dengan benda A. Sedangkan untuk gaya gravitasi benda B dan A yaitu konstanta gravitasi dikali massa B dikali massa A dibagi dengan jarak dari B ke A. Jangan lupa dikuadrat nih. Oke, oleh karena di kedua ruas nilai G-nya sama, dapat kita coret nih. Sehingga yang tersisa yaitu apa? MC per RBC kuadrat sama dengan MA dibagi dengan RBA kuadrat ya. Buat tahu berapa nilai RBC-nya gitu atau RBA-nya berapa, kita bisa gambarin dulu deh. Bahwa RAB yaitu jarak dari A ke B dan B ke C adalah RBC kan di sini. RAB tambah RBC nilainya adalah RAC gitu atau jarak dari A ke C. Berarti nilai dari RAB sama dengan RAC dikurangi RBC nih. RAC-nya bernilai 10 meter, maka 10 dikurangi RBC. Kita simpan persamaan 2. Persamaan 2 ini kita bisa substitusikan ke persamaan 1, sehingga diperoleh yaitu MC per RBC kuadrat sama dengan MA dibagi RAB-nya kita pakai persamaan 2 nih, yaitu 10 dikurangi RBC. Dikuadratin. Atau nilai dari MC per MA ya, sama dengan RBC kuadrat dibagi dengan 10 dikurangi RBC dikuadratin. MC nilainya adalah 2 kg dan MA adalah 4 kg. Berarti 2 dibagi dengan 4 sama dengan RBC dibagi dengan 10 dikurangi RBC kuadrat nih. Atau 2 per 4 kan bernilai setengah ya. Setengah sama dengan RBC per 10 dikurangi RBC dikuadratin nih. Berarti akar dari 1 per 2 sama dengan RBC dibagi dengan 10 minus RBC. 1 dibagi akar 2 ya. Kenapa? Karena akar 1 kan bernilai 1 gitu. Jadi yang tersisa adalah akar 2 nih di bawahnya. Ada penyebutnya. Jadinya 1 per akar 2. Terus kita kali selang nih. Berarti 10 dikurangi RBC sama dengan akar 2 dikali RBC ya. Variabel sama kita kelompokkan. Sehingga 10 sama dengan RBC tambah akar 2 RBC. Nilainya yaitu 10 sama dengan kurung buka 1 tambah akar 2 RBC. Jadinya RBC nilainya adalah 10 dibagi 1 tambah akar 2 meter. Atau dengan kata lain, jarak dari benda B ke benda C adalah 10 dibagi 1 tambah akar 2 meter gitu nilainya. Berarti jarak dari A ke B adalah sisanya, yaitu apa? 10 dikurangi RBC.
10 dikurangi 10 dibagi dengan 1 plus akar 2. Kita bisa kelompokkan nilainya, yaitu 10 kurung buka 1 dikurangi 1 per. Kalau kita operasikan ya yang dalam kurung ini, maka diperoleh yaitu 10 kurung buka 1 tambah akar 2 dikurangi 1 dibagi dengan 1 tambah akar 2. Nilainya yaitu adalah RAB sama dengan 10 akar 2 dibagi 1 tambah akar 2 meter. Oke, jadi jarak dari benda A ke B adalah 10 akar 2 dibagi dengan 1 tambah akar 2 meter. Oke deh, kita udah tahu ya jarak dari B ke C berapa, terus juga jarak dari B ke A adalah berapa gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya, tentang definisi dari gaya gravitasi Newton dan juga contoh soalnya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!